Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil percobaan penentuan kadar asam lemak bebas dan bilangan peroksida pada minyak kelapa murni. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Rodatul Hasanah, selanjutnya ada Amelia Dwi Asisa Putri, Aditya Darmawan, Tira Ramadhani, Putri Kenda Setiawan, Nurinda Rahmatika, dan Anissa. Tujuan praktikum. Tujuan dari percobaan ini yaitu menentukan bilangan peroksida dan asam lemak bebas pada contoh minyak kelapa murni dengan titrasi oksidasi, reduksi, dan alkalimetris. Alat dan bahan. Alat yang diperlukan pada praktikum tersebut yaitu neraca analitik dengan ketelitian 0,1 mg yang sudah terkalibrasi, pipet untuk 20 ml yang sudah terkalibrasi, Erlenmeyer bertutup asah 250 300 ml, tabung ukur 1000 ml yang terkalibrasi, pipet 25 ml yang terkalibrasi, statif dan krem, gelas ukur 50 ml dan 100 ml, corong gelas, spatula, dan gelas beker ukuran 100 dan 250 ml. Bahan yang digunakan di antaranya yaitu kloroform proanalisis, asam asetat glasial, kalium iodida prakristal, etanol 95%, larutan H2SO42N, dan juga natrium karbonat. Selanjutnya menggunakan juga natrium disulfat pentahidrat dan kalium bromat. Prosedur yang pertama yaitu membuat larutan dan bereaksi. Untuk pembuatan larutan standar tiosulfat 0,02N sebanyak 4,96 gram natrium trisulfat kali 5H2O ditimbang dan dimasukkan dalam beker 100 ml. Kemudian ditambahkan Na2CO3 sebanyak 0,1 gram dan dilarutkan dengan menambahkan 50 ml air suling bebas CO2. Kemudian dipindahkan ke dalam labu 1000 ml dan diencerkan dengan air suling bebas CO2. Bagian dalam leher labu ukur diseka dengan hati-hati, kemudian ditempatkan volumenya dan dihomogenkan. Untuk pembuatan larutan alkohol netral 95%, dibuat dengan alkohol 95% sebanyak yang diperlukan, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan beberapa tetes indikator PP dan dititrasi dengan standar NaOH 0,1N sampai terbentuk warna merah muda. Selanjutnya, pembuatan indikator PP 0,5% dan pembuatan larutan NaOH 50% atau larutan Sorensen 19 normalitas. Sebanyak 0,5 gram indikator PP dilarutkan dalam 100 ml etanol 95% lalu diaduk hingga homogen. Lalu sebanyak 100 gram NaOH dilarutkan ke dalam air suling bebas CO2 sebanyak 100 ml. Gunakan air suling hangat yang telah dididihkan lalu diaduk hingga homogen. Selanjutnya ialah pembuatan larutan NaOH 0,1N. Sebanyak 5,26 ml larutan Sorensen dipipet dengan teliti dengan menggunakan pipet ukur 10 ml dan dipindahkan ke dalam labu ukur 1000 ml. Kemudian ditambahkan air suling hingga volumenya mendekati tanda batas. Penambahan air suling dilanjutkan dengan pipet tetes secara hati-hati sampai tanda batas meniskus. Labu ukur diseka dengan cara dinding labu ukur diserap dengan kertas saring. Labu takar ditutup dengan hati-hati dan larutan digojok dengan hati-hati. Larutan disimpan dalam botol gelap yang bersih dan kering. Botol dibilas dengan sedikit larutan dan dipindahkan semua larutan dalam botol, kemudian beri label bahan kimia. Tahap prosedur yang kedua yaitu penentuan bilangan peroksida. Yang pertama, pembangkuan larutan natrium tiosulfat. Sebanyak 7 mg KBrO3 ditimbang dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian ditambahkan 0,5 gram KI dan 1,5 ml larutan H2SO42N.
Larutan dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Setelah warna menjadi kuning sangat muda atau hampir jernih, ditambahkan 1 ml larutan indikator amilum. Larutan dititrasi hingga warna biru hilang dan dilakukan pengujian dulu. Selanjutnya, penentuan bilangan peroksida. Cara pertama, sebanyak 300 sampai 500 mg contoh ditimbang dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 300 ml, kemudian ditambahkan 15 ml campuran asam asetat glasial, etanol 95%, dan kloroform 4:5:11 Veperpet, dan ditambahkan 0,5 gram kristal kalium iodida dan disimpan di tempat gelap selama 30 menit, lalu ditambahkan 25 ml air suling bebas CO2 dan dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat 0,02 N dengan larutan kanji sebagai indikator. Dilakukan penetapan belangko dan bilangan peroksida dalam contoh dihitung. Tabel 4.1 perkiraan bilangan peroksida. Perkiraan nilai peroksida dalam miligram ekuivalen oksigen per kilogram 0 sampai 12, bobot cuplikan dalam gram 5,0 sampai 2,0, 12 sampai 20 dengan bobot cuplikan 2,0 sampai 1,2, perkiraan nilai 20 sampai 30, bobot cuplikan 1,2 sampai 0,9, perkiraan nilai peroksida 30 sampai 50, bobot cuplikan 0,8 sampai 0,5, perkiraan nilai peroksida 50 sampai 90, bobot cuplikannya 0,5 sampai 0,3. Cara kedua, sebanyak 300 sampai 500 mg contoh ditimbang dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 300 ml, kemudian ditambah 10 ml kloroform dan larutan dengan cara menggunakan Erlenmeyer dengan kuat dan ditambahkan 15 ml asam asetat glasial dan 1 ml larutan kalium iodida jenuh. Erlenmeyer tersebut ditutup dengan segera dan kocok selama 1 menit. Kemudian disimpan pada tempat gelap pada suhu 15-25 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan 75 ml air suling dan dikocok dengan kuat. Larutan dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat dengan larutan kanji atau amilum sebagai indikator. Dilakukan penetapan belangko, kemudian dihitung bilangan peroksida dalam contoh. Selanjutnya yaitu penentuan asam lemak bebas atau ALB. Standarisasi larutan NaOH. Buret disiapkan, dibilas dengan sedikit larutan NaOH, dan buret dipasangkan pada statif. Buret diisi dengan larutan NaOH dan diseka dan ditetapkan volume buret sebanyak 126 mg H2C2O4 kali 2HO2 ditimbang dengan teliti dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Tas arloji dibilas dengan 25 ml air suling. Sebanyak 2 tes indikator PP ditambahkan kemudian dititrasi dengan larutan NaOH. Dan perubahan warna yang terjadi diamati dan dicatat volume NaOH. Titrasi diulangi sebanyak 2 kali, kemudian ditentukan konsentrasi larutan NaOH dengan tepat. Penentuan asam lemak bebas. Sejumlah contoh berdasarkan perkiraan bilangan asam dalam contoh tersebut pada tabel 4.2 ditimbang dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, ditambahkan 150 ml campuran etanol 95% P/P dan 3 liter 1:1 P/P dan dilarutkan dengan cara membayangkan Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 3-5 tetes indikator PP dan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga warna merah muda tidak berubah selama 15 detik. Dilakukan penetapan dukto, kemudian dihitung kadar asam lemak bebas dalam contoh. Data pengamatan. Standarisasi N2S2O3. Tabel 2.1 data pengamatan standarisasi natrium tiosulfat. Pada pengamatan pengulangan pertama, MKBRO3 dalam miligram didapat sebanyak 7,
Volume titrasi N2S2O3 dalam mililiter sebanyak 10,2. Perubahan warna yang terjadi yaitu dari kuning muda menjadi bening atau tidak berwarna. Pada pengulangan kedua, MKBRO3 sebanyak 7, volume titrasi Na2S2O3 sebanyak 12,3, dan perubahan warna yang terjadi yaitu dari kuning muda menjadi bening atau tidak berwarna. Kata-katanya yaitu dari MKBRO3 yaitu 7, dan volume titrasi N2S2O3 sama dengan 11,25. Penentuan bilangan peroksida pada minyak kelapa murni. Tabel 2.2 yaitu penentuan bilangan peroksida minyak kelapa murni. Pada penguatan pertama, M contoh dalam gram sebanyak 0,3039, volume titrasi Na2S2O3 dalam mililiter yaitu sebanyak 0,3, perubahan warna yang terjadi yaitu dari kuning muda menjadi bening atau tidak berwarna. Pada pengulangan kedua, M contoh dalam gram yaitu sebanyak 0,3149, volume titrasi Na2S2O3 yaitu 0,4, dan perubahan warna yang terjadi yaitu dari kuning muda menjadi bening atau tidak berwarna. Dan rata-ratanya yaitu M contoh dalam gram yaitu sebanyak 0,3094, dan volume titrasi Na2S2O3 yaitu sebanyak 0,35. Dan belangko volume titrasi N2S2O3 yaitu sebanyak 0,5, perubahan warna yang terjadi yaitu kuning muda menjadi bening atau tidak berwarna. Analisis data. 1. Penentuan bilangan peroksida pada minyak kelapa murni. Standarisasi Na2S2O3. BrO3- plus 6H plus 5E membentuk NaBr2 plus 3H2O. Yang kedua, 2 ini membentuk I2 plus 2E. Hasil akhir reaksi 2BrO3- plus 12H plus 10 ini membentuk Br2 plus 5I2 plus 6H2O. Yang kedua ada I2 plus 2E membentuk 2 ini, 2S2O3 2- membentuk S4O6 2- plus 2E. Hasil akhir reaksi I2 plus 2S2O3 2- membentuk 2 ini plus S4O6 2- di mana gerak BrO3- setara dengan gerak S2O3 2- N Na2S2O3 sama dengan M KBRO3 dibagi BE KBRO3 dikali I Na2S2O3. Penentuan bilangan peroksida pada minyak kelapa murni. Bilangan peroksida sama dengan Q1 dikurang Q0 dikali P dibagi M dikali Q2, dengan Q0 sama dengan volume larutan Na2S2O3 pada titrasi blanko dalam satuan mili. Q1 sama dengan volume larutan Na2S2O3 pada titrasi blanko pada titrasi contoh dalam satuan mili. P sama dengan normalitas larutan standar Na2S2O3, M sama dengan berat contoh dalam satuan gram. Pengulangan 1. Bilangan peroksida sama dengan Q1 dikurang Q0 dikali P dibagi M dikali 1000 sama dengan 0,3 mili dikurang 0,5 mili dikali 0,0223 N dibagi 0,3039 gram dikali 1000 sama dengan 14,68 mg per kilogram. Pengulangan 2. Dengan rumus Q1 kurangi Q0 dikali P dibagi M kali 1000 sama dengan 0,4 mili dikurangi 0,5 mili dikali 0,0223 N dibagi 0,3149 gram dikali 1000 sama dengan 7,08 mg per kilogram. Rata-rata bilangan peroksida. Dengan rumus bilangan peroksida sama dengan pengulangan 1 ditambah pengulangan 2 dibagi 2, di mana pengulangan 1 sama dengan 14,68 mg per kilogram dan pengulangan 2 sama dengan 7,08 mg per kilogram dibagi 2 sama dengan 10,88 mg per kilogram.
revisi. Persen RPD sama dengan hasil pengukuran dikurangi duplikat pengukuran dibagi rata-rata dari hasil pengukuran ditambah duplikat pengukuran dikali 100%. Persen RPD sama dengan 14,68 mg per kilogram dikurangi 7,08 mg per kilogram dibagi 14,68 mg per kilogram ditambah 7,08 mg per kilogram dibagi 2 dikali 100%. Sama dengan 69,85%. Berdasarkan hasil percobaan penentuan bilangan dan dapat disimpulkan bahwa pada repetisi 1 sebesar 14,68 mg per kilogram dan pada pengulangan diperoleh hasil sebesar 7,8 mg per kilogram dengan rata-rata bilang tidak sebesar 10,88 mg per kilogram. Nilai persen RPD dari perhitungan sebesar 69,85%. Terima kasih. Itulah hasil percobaan yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kekeliruan ataupun kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.